Ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. ku yakin saat Kau berfirman. Amin. Haleluya Yesus. Ku yakin Saat Kau berfirman, ku menang. Saat Kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. bagi Tuhan, Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. katakan bagi Tuhan, Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Inilah pujian penyembahan kami Tuhan. Kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus Bapa. Biarlah penyembahan pujian ini boleh berkenan di hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Boleh berbau harum di hadirat-Mu Bapa. Biarlah Engkau senantiasa memberkati anak-anak-Mu, melindungi anak-anak-Mu di tengah dunia yang tidak menentu ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau Allah yang pasti melindungi kami. Engkau urapi kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus Bapa.
Sehingga virus corona ataupun virus-virus apapun tidak dapat menembus ke dalam tubuh kami, anak-anakmu yang percaya dan berharap hanya kepada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Inilah yang menjadi doa dan pengharapan kami yang jauh daripada sempurna ini, yang kami alaskan, kami panjatkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat kita berjumpa lagi di dalam kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang kami kasihi, halo, apa kabar? Saya harap bahwa saudara semuanya berada dalam keadaan tubuh yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Bagi anak-anak Tuhan yang hidup takut akan Tuhan, selalu berharap kepada Tuhan, pasti ditolong oleh Tuhan. Puji Tuhan. Kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya itu mari kita akan berdoa. Kami mengucap syukur, terima kasih kepadamu Tuhan, kalau pada saat ini kami lagi boleh berkumpul bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Karenanya firman Tuhan yang dapat menuntun perjalanan hidup kami. Seberapa kami jemaat Tuhan GPD Ebenezer mendengarkan firman Tuhan, sucikanlah hati kami, biarlah Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami, agar supaya firman Tuhan yang kami terima sebentar boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi kami. Tuhan, tolong kami hamba-Mu, urapi kami dengan urapan Roh Kudus-Mu. Biarlah bukan oleh kuat dan gagah kami, melainkan hanya oleh karena kuat kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, berbicaralah apa yang Tuhan mau, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji akan nama Tuhan. Di hari-hari ini jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan sedang bergumul, berdoa, yaitu minta kepenuhan Roh Kudus. Tapi saya percaya saudaraku sekalian, bukan hanya 10 hari ini kita minta kepenuhan Roh Kudus, tetapi setiap saat, setiap waktu, sampai kapanpun, sampai Tuhan Yesus datang, tetap kita mohon supaya Roh Kudus itu boleh memenuhi, memimpin perjalanan kehidupan kita. Baiklah, kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan judul khotbah kami pada saat ini yaitu hidup yang berbuah. Kita baca firman Tuhan yang terambil di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16. Bunyinya demikian. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ayat 17. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Puji akan nama Tuhan. Saudara yang kami kasih dalam Tuhan, ayat ini mengatakan bukan kamu yang memilih aku, ya. Jadi saudaraku sekalian, kalau saudara boleh diselamatkan oleh Tuhan, jutaan manusia yang ada di permukaan bumi ini, kita harus bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang sudah memilih saudara menjadi umat-Nya. Bukan kita yang memilih, tetapi Tuhan yang sudah memilih kita. Selanjutnya dikatakan, tetapi akulah yang memilih kamu. Nah, Tuhanlah sendiri yang memilih saudara. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Jadi saya dan saudara dipanggil oleh Tuhan menjadi umat-Nya, agar supaya kita ini, saudaraku sekalian, pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Jadi kita menjadi anak Tuhan bukan cuma cukup jadi anak Tuhan. Bukan hanya cukup kita sudah terima Yesus sebagai juru selamat.
Asal saya sudah percaya, saya sudah diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi Tuhan memanggil saya dan saudara mempunyai satu maksud dan tujuan agar supaya kita harus pergi. Pergi apa saudara? Pergi menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Jadi kita dituntut oleh Tuhan sebagai anak Tuhan, kita harus mengeluarkan buah, menghasilkan buah. Jadi kita anak Tuhan harus ada hasil, harus ada buah. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya. Nah, ketika kita berbuah di dalam Tuhan, maka Tuhan mengatakan apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ketika kita mau meminta sesuatu kepada Bapa kita di surga, jikalau kita minta di dalam nama Yesus, saya percaya saudaraku sekalian, Tuhan akan berikan apa yang kita perlukan di dalam kehidupan kita. Tapi dengan satu syarat, kita harus pergi mengeluarkan buah. Di hari-hari ini ditekankan supaya bergumul minta dipenuhi dengan Roh Kudus. Bukan hanya cukup dipenuhi dengan Roh Kudus, tapi harus ada buah. Ya, harus ada buah. Buah roh, kasih, sukacita, lemah lembut, terakhir dikatakan penguasaan diri. Itu harus ada di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang kami kasih dalam Tuhan, mari kita baca lagi di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-16. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah arah dari rumput duri? 17. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Ayat 18. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Puji akan nama Tuhan. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi kehidupan anak Tuhan itu dikatakan oleh firman Tuhan, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Saudara, kalau saudara tanam buah-buahan, kalau mungkin di halaman saudara agak besar, saudara apa saja yang saudara tanam? Misalnya saudara tanam buah mangga, saudaraku sekalian, tentu saudara akan melihat, kalau saudara menanam buah mangga, pasti saudara akan menuai buah mangga. Dan orang akan melihat pohon yang ditanam, tentu saudara mengharapkan agar supaya pohon yang saudara tanam itu, mangga yang saudara tanam itu menghasilkan buah. Tidak mungkin saudara tanam lalu saudara tidak menghasilkan buah. Tentu saudara tanam, saudara rindu supaya pohon yang ditanam itu, pohon mangga akan menghasilkan buah. Kalau saudara tanam buah durian, tentu dia akan berbuah durian. Saudara tanam buah pisang, tentu dia akan berbuah pisang, saudaraku. Jadi buah apa saja yang saudara tanam sesuai dengan buah yang saudara tanam, pasti engkau akan menuai. Tentu saudara tidak mengharapkan tidak berbuah.
Tapi saudara mengharapkan supaya buah yang saudara tanam pasti akan berbuah. Demikian juga di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Hidup ini harus ada artinya. Hidup ini harus berarti bagi Tuhan dan bagi manusia juga. Karena kita hidup di dalam dunia. Dikatakan di sini, dari buahnya lah kamu akan mengenal. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri? Atau buah arah dari rumput duri? Ayat 17, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Setiap pohon yang baik dia akan menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Artinya saudara, kalau saudara menanam buah mangga, tentu saudara mengharapkan supaya dia berbuah yang baik. Tidak mungkin saudara mengharapkan dia berbuah tetapi busuk. Tentu tidak ada yang mau saudara. Ya. Kalau saudara tanam buah lalu busuk, buahnya busuk, tidak ada yang mau. Tapi ketika saudara menanam buah mangga dan saudara melihat itu kekuning-kuningan, waduh enak sekali itu untuk dipetik. Apalagi ditanam sendiri, ya, dinikmati, waduh bangga. Karena kita menanam satu buah bisa bertumbuh dan berbuah. Dikatakan di sini, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Jadi kalau kita menanam buah yang tidak baik, kita akan menuai juga buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Semuanya kita merindukan supaya saudara dan saya hidup yang berbuah. Ya, hidup yang berbuah artinya hidup kita menjadi teladan. Ya. Hidup kita menjadi teladan. Hidup kita ini menjadi berkat. Hidup kita ini dapat dinikmati oleh orang lain. Mereka dapat merasakan kehidupan kita yang menjadi berkat. Kehidupan kita yang menjadi contoh. Yang dapat seperti buah dapat dinikmati oleh semua orang. Kalau itu buah yang baik. Tapi kalau buah yang busuk mana mau. Artinya apa saudara? Kehidupan kita di hari-hari ini, Tuhan mau agar supaya kehidupan kita ini mengeluarkan buah. Artinya apa? Karakter kita, tingkah laku kita, cara kita berkata-kata, perkataan kita. Ya. Dan kalau orang lain mendengar setiap perkataan kita yang menguatkan, bukan melemahkan, bukan perkataan-perkataan yang menyakitkan atau perkataan yang kasar, ya. Tuhan mau agar supaya kehidupan kita ini betul-betul dapat dinikmati oleh orang lain. Jangan sampai mengeluarkan buah yang busuk. Siapa yang mau buah yang busuk? Tentu mau buah yang manis. Hidup kita juga harus menjadi kehidupan yang manis seperti Yesus. Ya. Seperti Yesus, hidup yang manis. Alkitab mengatakan dalam Matius, dikatakan, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Kiranya buah itu ada di dalam kehidupan kita. Saudaraku sekalian, betapa ngerinya kalau kehidupan kita ini tidak berbuah. Ya, saya katakan bahwa betapa ngerinya kalau hidup kita ini tidak berarti. Betapa ngerinya kalau hidup kita ini tidak berbuah. Tuhan mau agar supaya kehidupan kita ini akan berbuah guna hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kalau kita diberkati, kita bisa mengingat orang lain,
mengasihi akan sesama kita, mengasihi saudara kita, itu merupakan satu buah. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti akan ditebang. Nah ini saudara. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang. Memang saudara, kalau kita menanam satu pohon, lalu tidak berbuah, lebih baik saya ditebang. Nah ini juga kata firman Tuhan. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang kemana? Ke dalam api. Ya. Ngeri saudara, kalau kita tidak berbuah. Saudaraku sekalian, kita akan ditebang. Dan di mana tempatnya? Yaitu dikatakan di sini, tempatnya di mana saudara? Ke dalam api. Berbicara neraka yang kekal untuk selama-lamanya. Itulah sebabnya saudaraku sekalian, kita dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Tuhan itu mempunyai maksud dan tujuan agar supaya hidup kita ini harus berbuah. Ya. Harus berbuah. Karakter kita, ya, tingkah laku kita, sifat kita, perkataan kita, sikap kita, itu adalah buah-buah yang bisa dinikmati oleh orang lain. Betapa senangnya hati Tuhan di mana kehadiran kita sebagai anak Tuhan lalu disenangi orang. Kemanapun kita pergi kita disenangi, kita diomongi, dibicarakan yang baik. Tetapi alangkah buruknya saudara, di mana kita hadir lalu kita diceritain, aduh ibu itu tidak bagus, ibu itu suka memfitnah, ibu itu cerewet, ya, suka mengada-ngadakan cerita, suka memfitnah. Saudaraku sekalian, Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan mau supaya kehidupan kita harus berbuah. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dari buahlah, ya, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Kita bisa melihat kehidupan anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mau bertumbuh menjadi dewasa di dalam Tuhan. Semakin tahu kebenaran firman Allah, ya, semakin bertumbuh menjadi dewasa. Dan ketika sudah berakar setiap kebenaran firman Allah, akan bertumbuh dan berbuah dan bisa dinikmati oleh semua orang dimanapun kita berada. Dan Alkitab katakan, jikalau kita sudah berbuah, berbuah dalam rumah tangga kita, berbuah bagi keluarga kita, bagi teman-teman kita, kita berbuah di kantor, di tempat pekerjaan kita, dimanapun kita berkumpul, biarlah kita harus menjadi berkat, menjadi terang. Ya, saudara, bagaimanakah dengan kehidupanmu di hari-hari ini? Apakah di hari-hari yang sulit ini engkau sudah berbuah? Dan buahmu itu bukan buah yang busuk, tapi buah yang baik yang dapat dinikmati semua orang. Dan kata firman Tuhan, ketika hidup kita berbuah, apa saja yang kita minta kepada Bapa, maka Dia akan memberikan itu di dalam kehidupan kita. Asal hidup kita ini betul-betul hidup kudus, hidup takut akan Tuhan, hidup berkenan kepada Tuhan. Maka saya percaya janji-janji Tuhan itu akan digenapi dalam setiap kehidupan kita. Kiranya demikianlah firman Allah, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur, terima kasih buat kebenaran firman Allah pada saat ini. Biarlah setiap kebenaran firman Allah itu tertabur di tanah hati yang baik, agar supaya itu boleh bertumbuh dan berbuah-buah guna hormat dan kebesaran nama Tuhan. Jadikanlah jemaat Tuhan GPD Ebenezer menjadi berkat, menjadi teladan, dimanapun berkumpul, dimanapun berada di
lingkup keluarga, berada di tetangga, berada di kantor, di tempat pekerjaan manapun, biarlah kami menjadi berkat, menjadi teladan, sehingga apa yang kami mohon kepada Bapa, maka Bapa akan mengabulkan setiap permohonan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah akan nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Kami sudah berdoa buat kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.